Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Asna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ibu berharap kalian semuanya sehat. Tetap semangat, tidak pernah menyerah walaupun kita hanya bisa bertemu melalui daring. Anak-anak, pelajaran kita masih kelanjutannya yaitu cerita teks fantasi. Ya. Cerita cek fantasi, kompetensi dasarnya kita sudah tahu 3.3 menelaah struktur. Kemarin kita belajar tentang identifikasinya, sekarang struktur teksnya yang dibaca. Sama tujuan pembelajarannya menelaah struktur teks cerita fantasi. Nah, pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh. Aku berharap kalian bisa aktif, disiplin dalam berlangsung. Di mana belajarnya kalian mengerjakan teks fantasinya, belajarnya kerjakannya di kita masih dalam masa pandemi. Ingat ya, 5 hal yang harus kita lakukan. Di tangan, pakai masker, jaga jarak, terus jangan berjabatan tangan dan membatasi. Nah, lanjut. Sekarang kita mulai masuk bab 2 seperti kemarin sudah kita terangkan. Pengertian dan tujuan teks fantasi kita sudah belajar. Informasi penting tentang teks fantasi sudah. Ciri-ciri teks fantasi jenisnya kita sudah belajar. Nah, sekarang kita menuju kepada struktur teks fantasi. Ya, ini materi kita. Dan nanti terakhir penyusunan cerita. Kita ulang pengertian cerita fantasi ya, yaitu cerita fantasi merupakan satu di antara beberapa jenis cerita yang memanfaatkan imajinasi atau daya khayal atau fantasi si penulis. Jadi ingat ya, cerita fantasi adalah cerita. Jadi kalian menghayal. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah struktur cerita fantasi. Satu adalah orientasi atau pengenalan. Kedua adalah komplikasi atau permasalahan. Tiga adalah resolusi. Saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah orientasi atau pengenalan, yaitu bertujuan mengenalkan si pembaca untuk mengenali terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di sebuah cerita, seperti nama tokoh, tempat kejadian, dan lain-lain. Ambil contoh. Nih, cerita fantasi judulnya Belajar dengan Gajah. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporan. Nah, di sini orientasinya apa? Yang kita kenalkan nama tokoh. Ini ada nama tokohnya Ardi, Handi, dan Dani. Tempat kejadian di Candi Trowulan. Waktu kejadian Minggu pagi. Apalagi yang lainnya? Apa yang mereka sedang lakukan? Mereka melakukan tugas pengamatan. Di mana ya? Tugas pengamatan untuk menyelesaikan laporan. Itu namanya orientasi. Yang kedua adalah komplikasi atau permasalahan. Komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kita ambil contoh, lanjutan masih Gajah Mada. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks Ardi dan Dani menari berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke dalam lubang. Nah, ini adalah masalah mulai muncul. Apa mulai munculnya? Mulai munculnya Handi masuk ke dalam lubang. Dani dan Ardi mencoba menarik tangan Handi, tapi ketiganya mereka terseret ke dalam lubang tersebut. Kita lanjut. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau kemasan. Tempat apa ini?
Andi dan Dani bertanya tanpa bersamaan, hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketika anak itu bertelalat. Siapa bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam, menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan. Nah, mulai dari sini, di mana kita? Tempat apa ini? Tiba-tiba muncul ya seorang laki-laki bertubuh kekar. Itu mulai masalah mulai memuncak. Nah, lanjutannya kamu bisa buka buku paket bahasa Indonesia. Ya, kamu bisa buku paket bahasa Indonesia halaman 60 sampai 62. Ya. Jadi itu masalah mulai muncul. Nah, dari masalah mulai muncul sampai masalah memuncak namanya komplikasi. Dan resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi pada bagian ini konflik-konflik yang terjadi pada sebuah teks cerita fantasi akan menemukan sebuah akhir atau penyelesaian. Jadi resolusi itu adalah penyelesaian. Sambil contoh, selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom, seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Andi berucap lirik. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak dengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, anak-anak, ini resolusi. Resolusinya apa? Selesai menyalakan kalimat, akhirnya mereka kembali ke Candi Worbula, Candi Trowulan tempat mereka kembali. Nah, itu namanya penyelesaian masalah. Nah, teruskan. Nah, sekarang supaya kamu memudahkan kamu, Ibu ulang kembali ini cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu ada keanehan, misterius ajaib. Apa anehnya? Kaknya tadi Andi, Dani, dan Andi, Ardi, dan Dani bisa bertemu dengan ya laki-laki kekar. Ya adalah Gajah Mada. Ide ceritanya adalah tema cerita ya bertemu dengan Gajah Mada tadi. Menggunakan berbagai latar. Tadi ada lintas waktu dan ruang. Lintas waktu mereka sedang berada di waktu yang bersamaan. Ruangannya di Candi Trowulan dan juga di tempat Gajah Mada. Tokoh unik mempunyai kesaktian yaitu Gajah Mada. Bersifat fiksi artinya hayalan. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa formal artinya bahasa percakapan bukan bahasa. Yuk anak-anak, sekarang tugas kalian. Cari satu contoh teks cerita fantasi. Kamu boleh cari di Google atau di buku. Lalu tentukan cari orientasinya mana, komplikasinya mana, resolusinya mana. Kamu kerjakan langsung di pijar. Untuk lebih jelas cara mengerjakan, silakan kalian buka buku paket kelas 7 halaman 60-62 itu ada cara mengerjakannya. Judulnya adalah Belajar dengan Gajah. Ya, itu saja anak-anak, kita sudah selesai. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.